menjelaskan biografi singkat mengenai Wilopo yang akan dibacakan oleh Tika Mutia. Baik, di sini saya yang akan menjelaskan biografi singkat tentang Wilopo. Wilopo adalah Perdana Menteri ke-7 lahir pada tanggal 21 Oktober 1909 Hindia Belanda dan wafat pada usia 71 tahun tepatnya pada tanggal 20 Januari 1981. Ia dikenal sebagai pemimpin kabinet Wilopo, kabinet ketiga setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat pada 1 April 1952. Ia memimpin kabinet Wilopo dari 3 April 1952 hingga 30 April 1953. Meskipun masa waktu resmi kabinetnya berlangsung hingga 3 Juni 1953. Wilopo menamatkan Hollandes Inlanders School di Pulau Purworejo. Kemudian melanjutkan ke Pulau di Magelang dengan bantuan Paman Dr. Supadi. Pada 1927, ia kuliah beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda. Ia sempat menjadi anggota Jogjakarta, tapi menghindari pemuda Indonesia karena ancaman dari direktur sekolah dan risiko kehilangan beasiswa. Setelah lulus KMSD, ia mencoba masuk tesis school di Bandung pada 1931. Namun, tidak selesai karena kesulitan mengajar sama siswa di Sumatera. Pada 1933, ia pindah ke FHS di Batavia untuk lulusan hukum. Di Jakarta, ia aktif dalam kegiatan politik, partai, dan organisasi pemuda, sambil bekerja sebagai pengajar dan penulis surat kabar Belanda. Kesibukan ini membuat semangatnya turun pada 1939 karena darurat fasisme Jepang. Mahasiswa yang mencapai D2 dianggap saja. Selanjutnya latar belakang terbentuknya kabinet Wilopo yang akan dibacakan oleh Noviani. Latar belakang terbentuknya kabinet Wilopo ini didasari dengan bubarnya kabinet Sudirman Yudhoyono yang terjerat kasus sengketa pada tanggal 1 Maret 1952. Soekarno menunjuk Sidik Joyo Soeharto dari Partai PSI dan Prawoto Manpuosasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi wakil kabinet. Soekarno berharap ditunjuknya kedua tokoh politik ini dapat membangun kabinet yang kuat serta mendapat dukungan yang cukup dari parlemen. Namun keinginan Soekarno tidak dapat terpenuhi karena Sidik dan Prawoto tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen. Sidik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada presiden. Pada 19 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Kabinet Wilopo ini menjadi kabinet second, artinya kabinet ini berisikan jajaran para tokoh yang ahli dalam bidangnya, bukan hanya dari partai politik tertentu. Kabinet Wilopo memiliki program kerja yang pertama adalah menyelesaikan masalah Irian Barat dan konsisten terhadap politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilu untuk memilih anggota konstituante DPR dan DPRD. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan, taraf kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat serta memelihara keamanan dalam negeri. Program kerja yang pertama yakni penyelesaian masalah Irian Barat dan konsisten terhadap politik luar negeri bebas aktif akan dijelaskan oleh Fathur Rahman. Penyelesaian masalah Irian Barat. Masalah Irian Barat adalah sengketa wilayah antara Indonesia dan Belanda setelah pengakuan kedaulatan pada 1949. Belanda menolak menyerahkan Irian Barat Papua kepada Indonesia dan tetap berusaha mempertahankannya sebagai daerah koloninya. Pemerintah Indonesia termasuk Kabinet Wilopo tahun 1952 sampai 1953 berupaya mengembalikan Irian Barat ke pengakuan NKRI dengan langkah
diplomasi internasional di PBB dan negara-negara sahabat, membangun dukungan negara Asia Afrika, tetap menegaskan Irian Barat adalah bagian sah Indonesia, tujuan menyelesaikan sengketa dan menyatukan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam NKRI. 2. Konsisten terhadap politik luar negeri bebas aktif. Bebas, Indonesia tidak memihak blok Barat, AS dan sekutunya, maupun blok Timur, Uni Soviet dalam Perang Dingin. Aktif, Indonesia berperan secara nyata menciptakan perdamaian dunia, terutama di wilayah Asia Afrika. Kabinet Wilopo menunjukkan konsistensi ini dengan terus menjalankan diplomasi internasional secara mandiri, meningkatkan hubungan baik dengan semua negara, berperan dalam gagasan konferensi Asia Afrika yang terselenggara beberapa tahun kemudian. Tujuan menjaga kedaulatan bangsa dan memperkuat posisi Indonesia di dunia tanpa terjerat konflik blok besar. Ringkasnya, program kerja Kabinet Wilopo menegaskan bahwa Irian Barat harus kembali ke Indonesia. Politik luar negeri Indonesia tetap independen dan pro perdamaian. Yang kedua, program kerjanya ialah mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilu untuk memilih anggota konstituante DPR dan DPRD yang akan dijelaskan oleh Khairul Irfan. Mempersiapkan dan menyelenggarakan proses pemilu untuk memilih anggota yang dibentuknya DPR dan DPRD. Setelah Indonesia merdeka, maka lembaga perwakilan yang masih bersifat pada untuk membentuk pemerintah yang demokratis dan konstitusional dibutuhkan pemilu yang sah dan resmi. Kabinet Wilopo 195 1953 bertugas menyiapkan pelayanan pemilu pertama di Indonesia, yaitu memilih anggota konstitusional. Tugas konstitusional adalah merumuskan dan menetapkan UUD yang baru, menggantikan UUD sementara 1950. 2. Memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk membentuk wakil rakyat harus pemilu yang sah, bukan penunjukan pemerintah. 3. Memilih anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Agar daerah-daerah juga memiliki wakil rakyat yang dipimpin langsung oleh masyarakat, karena program ini penting untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik, memperkuat legislasi pemerintah, memberikan rakyat hak yang memilih wakilnya sendiri, menjadikan dasar pembentukan sistem politik yang stabil hasilnya. Walaupun Kabinet Wilopo jatuh sebelum pemilu terlaksana, upaya dan persiapan yang dilakukan menjadi fondasi pemilu pertama Indonesia yang pada tahun 1955 yang berjalan sukses. Program kerja yang ketiga yakni meningkatkan pendidikan, saraf kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat serta memelihara keamanan dalam negeri yang akan dijelaskan oleh Cikamudia. Yang pertama, meningkatkan pendidikan. Pemerintah berupaya memperluas akses sekolah bagi masyarakat, membenahi kurikulum dan menambah tenaga pendidik, menyiapkan rakyat agar memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membangun bangsa. Tujuannya mencerdaskan
institusi. Yang kedua, meningkatkan taraf kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang dimaksud dengan kemakmuran dan kesejahteraan adalah rakyat memiliki penghasilan yang layak, akses pada kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pekerjaan, mengurangi kemiskinan akibat kondisi ekonomi pasca kemerdekaan. Langkah-langkahnya yaitu mendorong perbaikan ekonomi, terutama sektor pertanian dan industri, menata kebijakan sosial untuk membantu rakyat kecil. Tujuannya membuat hidup masyarakat lebih sejahtera dan tidak kurang. Yang ketiga, memelihara keamanan di dalam negeri, menjaga negara dari gangguan keamanan, baik konflik internal maupun pemberontakan, menjaga ketertiban umum agar pembangunan dapat berjalan lancar, menguatkan aparat keamanan dan kerjasama masyarakat. Tujuannya yaitu menjamin situasi aman sehingga rakyat dapat bekerja, belajar, dan hidup tenang. Kabinet Wiloko memiliki capaian. Yang pertama, melakukan pemilu. Yang kedua, memperketat impor. Yang ketiga, memperkenalkan konsep balance budget. Yang keempat, rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil. Yang kelima, menekankan pengeluaran pemerintah. Yang pertama, melakukan pemilu yang akan dijelaskan oleh Noviadi. Melakukan pemilu. Terdapat sejumlah contoh keberhasilan Kabinet Wiloko ketika masa bakti mereka berlangsung. Misalnya berhasil menyelenggarakan pemilihan umum, bukan pemilu seperti sekarang yang memilih presiden. Dahulu, pemilu dilakukan untuk mencari anggota konstituante, DPR dan DPRD. Ada pula keberhasilan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri bersistem bebas aktif. Sebagaimana dikutip dari buku Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Kabinet Wiloko secara garis besar ingin mengupayakan timbulnya keadaan stabil dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi. Demi kebutuhan sosial dan ekonomi misalnya, mereka berhasil menerapkan kebijakan bulog, kemudian mengeluarkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN), dan memenuhi sejumlah kekurangan di perundang-undangan, lalu bertindak pula sebagai peningkat mutu atau kualitas pendidikan. Yang kedua adalah memperketat impor yang akan dijelaskan oleh Fatur Rahman. 1. Meningkatkan ketersediaan barang, impor barang-barang kebutuhan pokok dan industri untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal. 2. Menstabilkan harga dengan meningkatkan pasokan barang melalui impor. Kabinet Wiloko bertujuan untuk menstabilkan harga di pasar domestik dan mencegah inflasi. 3. Mengatasi kekurangan pasokan. Impor digunakan untuk mengatasi kekurangan pasokan barang tertentu di dalam negeri, sehingga masyarakat dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah memperkenalkan balance budget. Konsep balance budget yang akan dijelaskan oleh Khairul Irfan. Pada masa Kabinet Wiloko 1952 sampai 1953, konsep anggaran berimbang atau balance budget diperkenalkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Konsep ini bertujuan untuk memanaskan pengeluaran pemerintah dengan pendapatan negara menghindari defisit anggaran yang terjadi pada kabinet sebelumnya. Tujuan utama penerapan balance budget pada masa ini adalah untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Yang selanjutnya adalah rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil dan menekankan pengeluaran
Pada masa Kabinet Wilopo 1952 sampai 1953, pemerintah melakukan rasionalisasi angkatan bersenjata, yaitu upaya untuk menata ulang struktur dan jumlah personel militer agar lebih efisien dan profesional. Langkah-langkah utamanya meliputi modernisasi alat dan sistem pertahanan, supaya TNI lebih terorganisasi dan sesuai dengan kebutuhan negara yang baru merdeka. Pengurangan jumlah personel atau demobilisasi, karena setelah revolusi kemerdekaan banyak tentara tidak tetap atau pasca latihan yang masih tergabung dalam militer, sehingga perlu diseleksi dan dikembalikan ke masyarakat sipil. Pada masa Kabinet Wilopo, menekan pengeluaran pemerintah diupayakan melalui pengenalan konsep anggaran berimbang (balance budget) yang berhasil mengurangi pengeluaran pemerintah lebih dari 25% dari sebelumnya, serta kebijakan memperkuat impor untuk menstabilkan ekonomi dan mengatasi defisit kas negara. Penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo ada 3 penyebab. Yang pertama adalah peristiwa 17 Oktober 1952. Yang kedua adanya kondisi krisis ekonomi sehingga menyebabkan jatuh harga barang ekspor Indonesia. Yang ketiga, peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa 17 Oktober 1952 terjadi akibat ketegangan antara Angkatan Darat dengan Parlemen, DPRS, serta konflik politik di dalam pemerintahan. Pemilu yang tertunda dianggap sebagai taktik parlemen untuk mempertahankan kekuasaan di tengah kondisi politik dan keamanan yang semakin buruk. Konflik memuncak setelah Kolonel Bambang Supeno menolak kebijakan H. Nasution dan meminta presiden serta parlemen untuk menggantinya. Parlemen kemudian ikut campur dengan mengajukan mosi pembentukan panitia khusus sehingga pemimpin Ade merasa politikus terlalu mencampuri urusan militer. Ade kemudian melakukan tekanan kepada presiden dengan mengarahkan demonstrasi besar pada 17 Oktober 1952 melibatkan tank dan meriam yang diarahkan ke Istana Merdeka dan menuntut pembubaran parlemen. Namun Presiden Soekarno menolak penuntutan itu karena tidak ingin menjadi diktator dan hanya menyetujui percepatan pemilu. Dampak kejadian ini adalah pengunduran dari Nasution dan Maijen TB Simatupang serta jabatan KSAD diserahkan kepada Bambang Sugeng. Konflik Angkatan Darat akhirnya diselesaikan melalui rapat kolegial Rako tahun 1955 yang menghasilkan piagam keutuhan Angkatan Darat. Selanjutnya, kondisi krisis ekonomi hingga menyebabkan jatuhnya harga barang ekspor Indonesia yang akan dijelaskan oleh Fatur Rahman. Krisis ekonomi yang terjadi pada era Kabinet Wilopo di Indonesia ditandai dengan beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya harga barang ekspor. Beberapa diantaranya adalah krisis inflasi, kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga beras dengan mengatur persediaan dan penggilingan beras, yang berujung pada penurunan harga beras dari 3.000 menjadi 2.000 per liter. Namun tidak dapat mencegah inflasi yang menyebabkan harga barang ekspor turun. Deposit kas harga, kenaikan biaya impor, dan penurunan penerimaan negara akibat penurunan hasil panen menyebabkan defisit kas negara yang berdampak pada harga barang ekspor. Gerakan separatisme, sentimen kedaerahan, dan gerakan separatisme di daerah-daerah di Indonesia seperti Sumatera dan Sulawesi yang menuntut diperluasnya hak otonomi daerah dan dana dan pusat. Konflik internal, konflik antara TNI dan parlemen yang diawali oleh upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil yang dianggap membahayakan kedudukan politik. Kabinet Wilopo tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah tersebut dengan baik sehingga melebar mandatnya
kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1943. Yang selanjutnya adalah peristiwa Tanjung Morawa yang akan dijelaskan oleh Noviani. Seluruh pelajaran hari Peristiwa Tanjung Morawa pada 1953. Pemerintah Sumatera Utara berencana membuka sawah untuk tembakau. Namun, lahan tersebut telah ditempati secara ilegal oleh para penggarap, termasuk imigran gelap dari Tiongkok. Pemerintah berusaha memindahkan mereka dengan membagian rugi dan harga. Tetapi usaha ini ditolak dan dihalangi oleh Barisan Tani Indonesia BTN. Organisasi mohon perhatian. Belum. ketika pemerintah melakukan pelaporan pada 15 Maret 1953 dengan pengawalan polisi, masa BTI melakukan aksi brutal dan mencoba merebut senjata. Polisi melepaskan tembakan peringatan, tetapi situasi tetap kacau hingga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Peristiwa ini menimbulkan krisis politik pada masa Kabinet Wilopo. Muncul masih tidak percaya sehingga Kabinet Wilopo akhirnya jatuh. Kabinet Wilopo menghadapi berbagai krisis besar di bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Terjadinya peristiwa 17 Oktober 1962 menunjukkan adanya ketegangan antara militer dan pemerintah sipil. Sementara Perang Morawa mencerminkan ketidakstabilan sosial serta lemahnya pengawasan terhadap